Al-Husain tinggal sendirian. Adegan demi adegan ketegangan nyaris mencapai puncaknya. Angin semilir berhembus mengibar-ngibarkan ujung jubah lusuh Al-Husain. Sepi di sini, hiruk pikuk pesta penyamun di seberang sana. Al-Husain menghampiri jasad anak sulungnya. Anakku, kau telah terbebas dari semua penderitaan dunia, dari dahaga dan kejahatan musuh-musuh agama. Sedangkan ayahmu ini masih harus menghadapi dan merasakannya. Selamat beristirahat anakku, desisnya Parau. Sebuah kecupan mendarat di kening yang pucat itu. Air hangat di mata Al-Husain bergulir lalu membasahi wajah putranya itu. Tak lama kemudian Al-Husain menoleh ke arah putra bungsunya yang terbaring di pangkuan Ummu Kulthum. Jagalah dengan baik anakku yang paling kecil ini, karena usianya baru 6 bulan, pesan Al-Husain kepada adik Zainab itu. Abangku, sudah 3 hari ini anak bungsumu ini tidak ada setetes air pun yang membasahi tenggorokannya, ujar Ummu Kulthum sambil mengelus-ngelusnya dengan lembut. Al-Husain menggendong anak kecil itu lalu membawanya ke hadapan musuh sambil berteriak, "Hai orang-orang, kalian telah membunuh saudaraku, kalian telah membunuh anak-anakku, kemenakanku dan para pengikutku. Kini semuanya telah tiada kecuali anak kecil ini yang tersisa. Berilah anak kecil ini sedikit minuman yang segar agar..." Ucapan Al-Husain yang belum selesai itu tiba-tiba dipotong oleh anak panah yang melesat dengan cepat dan menembus kepala mungil itu. Al-Husain tersentak, sementara darah segar membasahi bibir bayi yang sejak 3 hari lalu itu kering mengering. Bayi itu bergelepar di tangan ayahnya yang sejenak tertegun menyaksikan peristiwa itu. Al-Husain mengangkat tangannya ke atas dan menadahkan wajahnya seraya berdoa, "Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah bertekad untuk membumi, hanguskan dan melenyapkan seluruh cucu nabimu ini." Yang membopong bayi itu yang kini memerah menuju kemah Zainab. Ummu Kulthum berlari menabrak Al-Husain dan mendekap bayi yang tak bernyawa itu dengan meronta-ronta pilu. "Tuhanku, jangan biarkan aku sendirian. Dunia dikuasai oleh para pemuja setan. Mereka menjadikan kami budak dan hewan, mengharap sedikit harta sebagai balasan." Desir Sahara bertalu-talu mengelus pucuk-pucuk tenda, melantunkan simfoni duka nestapa. Semua persediaan air untuk minum dan menangis sejak lama telah habis. Al-Husain kini berada di puncak kekecewaannya. Kemarilah Zainab, Ummu Kulthum, Sukaina, Ruqayyah, Atika, Sofia dan istri-istriku. Salam dari abangmu, salam dariku, abangmu, pamanmu dan suamimu untuk kalian semua. Inilah pertemuan terakhir kita. Inilah detik-detik terakhir dan masa kebersamaan kita. Sedangkan pesta tangis dan duka akan segera dimulai. Bersiap-siaplah untuk memasukinya, seru cucunda Rasul itu sembari menyeka mata dan hidungnya yang merona dan basah. "Abangku, aku khawatir kau menyerah pada maut," selah Ummu Kulthum dengan suara lemah. "Adikku, mungkinkah seorang yang tak mempunyai pembela dan pasukan seperti aku tidak menyerah dan siap untuk mati?" balas Al-Husain. "Kalau begitu pulangkan kami ke kota Madinah di sisi kakek kami Rasulullah," minta Ummu Kulthum yang disusul tangis. "Tidak." "Tidak adikku, tidak mungkin itu terjadi," potong Al-Husain, menyadarkan adiknya akan posisi mereka yang terjepit. Seketika Sukaina menjerit dan meronta-ronta dalam tangisan panjang. Al-Husain menghampirinya lalu merangkul dan mengecup matanya yang sembab sambil bertutur, "Adikku, seruling duka akan ditiup, semerbak surga abadi akan kuhirup, genderang perang segera ditabuh, perahu-perahu cinta akan segera berlabuh. Pesta kepala putra Ahmad dimulai, sorga hanya dengan syahada dicapai. Jalan terjal dan jauh di depanmu, jangan sesali diri atau membisu.
Jangan menangis sebelum aku mati. Andaikan aku mati, kau selalu di hati. Al-Husain memacu kudanya menuju medan tanding seraya berteriak, apa yang membuat kalian bersemangat memerangiku? Adakah sebuah kewajiban yang aku tinggalkan atau sunnah Nabi yang aku ubah? Tidak, karena dendam dan kebencian di hati kami padamu dan seluruh keluargamu sejak Badar dan Hunain, balas mereka lantang. Al-Husain membiarkan air hangat mengaliri jenggotnya ketika mendengar jawaban mereka. Ia mengedarkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, tak seorang pun di sekitarnya. Kemanakah semua yang membantu kami? Siapakah yang akan melindungi wanita-wanita Muhammad dari niat jahat mereka? Mana Muslim bin Aqil? Mana Hani bin Urwah? Mana Zuhair? Mana Habib? Mana Al-Hud dan rekan-rekannya? Mana bukti cinta kalian? Kini kami datang untuk menyusul kepergian kalian semua. Al-Husain mengungkapkan rasa kehilangan atas kepergian para pengikut setianya dalam sebuah puisi indah. Setelah ia membaca puisi, ia menerjang dan mengobrak-ngobrak pasukan musuh dengan gigih hingga berhasil membersihkan 1.500 kuda dan penunggang-penunggangnya. Al-Husain mundur. Kemudian Al-Husain melesat kembali menghujam barisan lawan. Putra Fatimah itu memetik setiap kepala yang muncul di sekitarnya. Pedang pahlawan abadi itu membabat dengan lincah bak seniman ulung di hadapan lawan. Pasukan musuh bubar. Al-Husain berhasil mendekati sungai Efrat. Ia segera turun dari punggung kudanya dan meneguk sedikit air dan membasahi sebagian kepalanya. Tapi sebuah teriakan dari kejauhan, "Hai Husain, kembalilah, kemah wanita-wanitamu sedang dikepung." Husain mengurungkan niatnya dari rencana untuk menciduk air. Ia segera kembali ke kemah, tapi sesampainya di sana ia baru sadar bahwa teriakan itu hanyalah sebuah tipuan. Al-Husain meminta agar para wanita waspada dan selalu melindungi Ali Al-Awsat yang terpujur sakit dengan segala cara. Detik-detik perpisahan terasa menyesakkan dada Zainab. Tak lama lagi pelindung mereka akan pergi meninggalkan mereka. Episode terdahsyat akan segera ditayangkan oleh sejarah, disaksikan bumi dan manusia-manusia bisu, tuli dan berhati batu. Deru angin terdekar dengan kencang menggoyang atap tenda putri-putri Rasul. Sementara itu Al-Husain kelihatan sibuk mengencangkan ikatan kudanya dan busananya. Para wanita hanya meronta-ronta bak kesurupan menyaksikan Al-Husain dari jauh. Zainab agak kewalahan menahan adik-adiknya yang berusaha mengejar Al-Husain. Karbala 10 Muharram. Pada petang hari Al-Husain menembus barisan musuh. Gerak lincah pedangnya disambut jeritan nyaring tentara-tentara Umar yang sekarat dan kesakitan. Korban tewas dan luka parah berjatuhan memadati arena pasukan. Lawan kabu, lari kabu tak mampu menahan serangan Al-Husain. "Hai Umar, orang ini maksudnya Al-Husain dengan mudah akan melenyapkan kita semua," ujar seseorang. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Umar. "Bagilah pasukan menjadi 3. Usulan itu diterima. Umar memanggil mundur pasukannya kemudian membaginya menjadi 3. Tak lama kemudian ratusan tombak, panah, batu dan api dibidikkan ke arah Al-Husain. Putra Ali itu tak kuasa menghindar. Luka di sekujur tubuh manusia suci itu pun kian bertambah. Al-Husain tetap mengadakan perlawanan sekuat tenaga. Sebuah anak panah beracun yang ditembakkan Huli bin Yazid mengenai dada cucunda Nabi mulia itu. Ia terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan tubuhnya dan tak lama kemudian terjatuh dari kudanya. Lubang di dadanya merekah dan darah menyiram badannya. Al-Husain mencoba menahan pedih luka-lukanya sambil berusaha untuk bangkit. Sayang, sebuah anak panah lagi dari arah samping yang dihunjamkan oleh Abu Al-Qudama menancap di dada kanannya. Al-Husain roboh, ia urung bangkit. Ia mengerang kesakitan di tengah lingkaran pasukan Umar bin Sa'ad.
Dengan sisa kekuatannya Al-Husain mencabut panah yang masih menancap di dada kanannya sekuat tenaga. Seraya menggigit bibirnya yang pucat kemuning. Darah segar menyembur dari luka di dadanya. Tangannya mengusap darah di permukaan jenggotnya seraya berucap parau. Demikiankah kalian mengucapkan terima kasih kalian kepada kakekku? Dengan tubuh dan wajah yang berdarah inilah aku akan menghadap kakekku, agar beliau tahu betapa kalian sangat membenci kebenaran dan agamanya. Usai mengutarakan keluhannya, Al-Husain jatuh pingsan sesaat. Pasukan musuh membiarkan tubuh itu tergeletak begitu saja sambil menanti Al-Husain siuman. Pasukan musuh mulai panik, tidak tahu apakah Al-Husain telah gugur atau masih hidup. Setelah berjalan beberapa saat dan sementara jasad Al-Husain tak juga bergerak, tiba-tiba Zur'ah Al-Kindi melompat dari kudanya dan menduduki jasad putra Fatimah yang lunglai itu. Pukulan pertama Zur'ah bin Syarak mengenai bahu kiri Al-Husain. Sasaran kedua adalah leher cucu Nabi itu. Zur'ah merasa perlu melengkapi keganasannya dengan menancapkan ujung pedangnya di wajah tampan jawara Bani Hashim itu. Al-Husain tersadarkan diri dari pingsannya oleh pukulan itu. Ia kini tak mampu menjerit. Semoga Allah meletakkan engkau kelak pada tempatmu yang layak neraka bersama manusia-manusia durjana lainnya. Pedang Al-Husain dirampas. Kini pemimpin pemuda surga itu duduk di atas tanah tanpa senjata, membiarkan darah tetap membasahi tubuhnya di tengah lingkaran pasukan berkuda yang berputar-putar. Teriakan-teriakan pasukan Umar mengalahkan pekikan dan erangan tangis Zainab dan adik-adiknya yang meronta-ronta sedih di seberang. Hai, apa yang membuat kalian diam? Cepat selesaikan, seru Umar dari belakang. Al-Husain tergeletak selama beberapa menit. Perlawanan telah berakhir. Sekonyong-konyong Syabath bin Rubai menyeruak dan dari barisan dan bergegas menuju Al-Husain yang kehilangan tenaganya. Namun secara tak terduga lelaki yang dikenal beringas itu kembali ke barisannya. Hai, mengapa engkau kembali dan menjadi seorang penakut? Mengapa kau batalkan untuk membunuh Al-Husain? Segur Sinan. Hai kepara, tahukah engkau ya tiba-tiba membuka matanya dan seketika aku lihat wajah Muhammad kakeknya. Bantasya mengutarakan alasannya. Kau memang dasar penakut, sambar Sinan. Ketika hendak mengayunkan pedangnya ke arah leher Al-Husain, Sinan tiba-tiba melepaskan pedangnya dan lari meninggalkan tubuh yang tak berdaya itu. Hai kau, mengapa engkau juga terbirit-birit seperti burung onta dikejar harimau? Sungguh wajahnya adalah wajah Muhammad, jawabnya. Dasar keturunan pengecut, kecam Shimir. Shimir menghampiri tubuh yang tergeletak itu. Manusia berwajah sangat buruk itu kini sedang duduk di atas dada Al-Husain. Hai, jangan samakan aku dengan orang-orang yang tadi yang mendatangimu, ejeknya. Sementara tangan kirinya mempermainkan janggut adik Al-Hasan itu. Siapakah engkau? Apa yang membuatmu begitu biadab, tanya Al-Husain. Shimir Ad-Dibabi, jawabnya singkat sambil menghunuskan pedangnya. Tahukah engkau siapa orang yang sedang kau duduki? Kata Al-Husain. Ya, aku tahu. Kau adalah Al-Husain putra Ali dan Fatimah binti Muhammad binti Khadijah, jawabnya. Lalu mengapa engkau masih mau membunuhnya? Pinta Al-Husain. Seraya Al-Husain, aku mengharapkan imbalan dari Yazid, katanya. Tidakkah engkau mengharapkan syafaat dari kakekku Rasulullah? Tanya Al-Husain. Hai, sedikit dari imbalan Yazid lebih aku sukai ketimbang ayah, kakek dan nenek moyangmu, kata Shimir. Kalau memang kau harus membunuhku, maka berilah sedikit air minum lebih dahulu. Oh, itu mustahil. Sekali lagi permintaanmu mustahil kami iyakan. Kau akan mati dicekik oleh haus sesaat demi sesaat. Sedikit air akan memperpanjang pertempuran. Bersabarlah sedikit. Tak lama lagi engkau akan diberi minum oleh air telaga kakekmu. Ia mengejek Al-Husain. Mendadak Shimir terdiam, dan setelah itu Al-Husain berkata kepadanya, buka kain penutup wajahmu. Shimir memperlihatkan wajahnya lalu menutupnya kembali. Benar ucap kakekku, ujar Al-Husain. Hai, apa yang diucapkan oleh kakekmu? Katanya. Kakekku pernah memberitahu aku bahwa pembunuhku adalah laki-laki berwajah menakutkan. Tubuhnya penuh bulu kasar hingga tampak tidak lebih memikat daripada babi hutan. Berdebah, terkutuklah engkau dan kakekmu yang menyamakan aku dengan babi dan anjing, kata Shimir. Akan kusembelih engkau perlahan-lahan sebagai bagian balasan atas ucapan kakekmu itu.
Drama Karbala memasuki adegan yang paling menyayat hati. Shimir mulai melepas setiap anggota badan Al-Husain perlahan-lahan. Al-Husain hanya menjerit parau, wa Muhammada, wa Aliya, wa Hasana, wa Ja'fara, wa Hamzah, wa Aqila, wa Abbasa, wa Qatila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.